Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Mahfud, kelas PGMI 5C, di mana di sini saya sedikit menjelaskan mengenai tentang ruang lingkup tes. Nah, di mana di bagian umumnya itu instrumen. Satu, evaluasi, itu tes dan non tes. Nah, tes di sini terbagi atas tes lisan, tes tulis, dan tes praktek. Sedangkan di non tes yaitu lembar yang pertama, lembar observasi, angket, dan wawancara. Di mana lembar observasi di sini maksudnya yaitu sebuah pedoman atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah observasi mengenai merumuskan masalah, teori atau objek yang akan diobservasikan. Sedangkan angket di sini yang dimaksud yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menanyakan pertanyaan tertulis dan jawab secara tertulis pula oleh responden. Yang ketiga yaitu wawancara, di mana di wawancara di sini biasa disebut juga dengan interview, di mana non tes pada bagian wawancara ini itu ada banyak. Contohnya misalnya ingin melamar sebuah pekerjaan, begitu di perusahaan jika ingin melamar pekerjaan pasti di situ terdapat tes wawancara. Nah, tes wawancara ini dilakukan secara tanya jawab oleh penanya dan yang ditanya jawab di situ secara langsung. Dan perbedaan tes objektif dan uraian. Tes uraian di sini sifatnya subjektif. Maksudnya begini, butir soal, pertanyaan, dan jawabannya itu menuntut siswa untuk mengeluarkan argumentasinya sesuai dengan gaya bahasanya sendiri, atau bisa dengan jawabannya itu terbuka atau mengukur keluasan siswa untuk bebas berargumentasi sesuai dengan gaya bahasanya sendiri. Sedangkan tes objektif di sini opsi untuk siswa memilih tentang opsinya, yaitu misalnya soalnya seperti yang ganda, soal tentang benar atau salah, dan lain-lain sebagainya. Nah, jenis kompetensi psikologi ada dua, itu tes performansi maksimal dan tes performansi tipikal, di mana tes performansi maksimal di sini maksudnya yaitu mengungkap apa yang dapat dilakukan oleh individu atau apa yang dapat dicapai oleh seorang individu sesuai dengan apa yang ditentukan. Misalnya tes ujian nasional begitu, tes berlari, unjuk rasa. Sedangkan tes performansi tipikal di sini yaitu mengungkap apa yang dapat dilakukan seorang individu sejujur mungkin atau melatih kejujuran individu pada situasi tertentu. Contohnya kayak angkat minat belajar, kepuasan akademik, dan lain-lain. Di sini ada contoh tentang tes performansi maksimal, yaitu seperti ujian nasional. Di sini lagi yaitu berdasarkan waktunya formatif. Ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Formatif di sini yaitu pada proses, dan sumatif yaitu pada akhir.
Berdasarkan fungsinya, diagnosis tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi faktor penyebab dari kondisi negatif yang mungkin terjadi. Yang kedua itu penempatan. Tes yang dilaksanakan bertujuan untuk mengklarifikasi dan menempatkan peserta didik atau siswa dari heterogen ke homogeni, dan berdasarkan fungsinya tadi itu tes diagnostif dan penempatan. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan saya mengenai tentang ruang lingkup tes. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.